Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, yang mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan majelis ilmu, majelis zikir, yang mana majelis zikir, majelis ilmu ini adalah sebuah majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Di dalamnya ketenangan datang, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di dalamnya. Majelis zikir adalah majelis maghfirah, majelis di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut. Majelis ilmu adalah majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut di hadapan para malaikatnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufik ini. Karena kita tidak datang di dalam majelis ini kecuali karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita saji sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, qudwah kita, yang mana beliau adalah yang telah membawa risalah Allah Subhanahu wa taala kepada pengikut-pengikutnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang dari kegelapan kesyirikan menuju terang menerangnya tauhid. Itu adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berjuang, ya. Agama Islam adalah agama yang selalu menang, karena agama Islam adalah agama milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai buktinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala wafat, maka agama Islam tidak ikut wafat. Tetapi sangat bahagia tatkala seorang itu menjadi sebab dimenangkannya Islam. Dan Rasulullah SAW termasuk manusia yang menjadi sebab terbesar dimenangkannya agama Allah, agama Islam. Ya, sehingga jangan sampai kita pelit untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Terlebih sekarang hari Jumat. Ya, inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah, termasuk hari-hari yang paling afdal milik kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya as-salata fihi, maka perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian akan dinampakkan kepadaku di hari itu juga. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka salawat kita akan dinampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang tidak mungkin untuk kita sebutkan hari ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Kitabul Jami', kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau yang menuliskan kitab Bulughul Maram dan menyusun di akhir kitab Bulughul Maram Kitabul Jami'. Kitab Al-Jami'. Mana kitab ini adalah kitab yang berkaitan tentang adab, tentang akhlak, tentang peringatan dari akhlak yang buruk, dari kemudian zikir dan doa-doa, kemudian zuhud dan wara'. Dan kita sudah masuk di dalam bab yang pertama, yaitu bab al-adab. Kita masuk di dalam hadis yang ke-11, yang mana hadis ini berkaitan tentang adab minum, ya. Adab minum. Pada pertemuan yang kemarin saya ada sedikit kesalahan, ya. Ada sedikit kesalahan yang Anda sampaikan. Jadi lafadz hamdalah setelah kita bersin itu ada berapa kemarin? Ada 4, ya. Ada alhamdulillah, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian alhamdulillahi ala kulli hal,
kemudian alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Nah, saya kemarin sebutkan cuma sini saja. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi, kurang kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi ini karena disebutkan di dalam sebuah hadis ya bahwasanya ya afwan saya periksa. Ada seorang sahabat namanya Rifa'ah ibn Rafi' ya, yang mana beliau bersin tatkala sedang salat, kemudian beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah selesai salat, beliau bertanya, manil mutakallim? Siapa yang mengatakan perkataan-perkataan tadi? Kemudian para sahabatnya tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah bertanya sampai 3 kali, baru Rifa'ah ibn Rafi' beliau mengatakan ana ya Rasulullah. Sehingga Rifa'ah ibn Rafi' sehingga Rasulullah SAW mengatakan ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat 30 lebih malaikat yang berlomba-lomba untuk menulis kalimat-kalimat yang kau sebutkan. Jadi kalimatnya adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini sedikit tanbih pengingat yang Anda sampaikan atas kesalahan yang kemarin Anda sebutkan. Untuk pertemuan sekarang kita akan menyebutkan tentang hadis yang berkaitan tentang adab minum. Adab minum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum atau la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Rawahu Muslim. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, tidak boleh di antara kalian ada yang minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini hadis yang menunjukkan hukum orang yang minum sambil berdiri. Di dalam hadis ini ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. La yashrabanna ahadun minkum qa'im. Jangan ada di antara kalian yang minum dalam keadaan berdiri. Di dalam ilmu usul fikih, hukum asal larangan itu litahrim. Al-aslu fi nahyi litahrim. Hukum asal larangan itu adalah untuk tahrim, untuk pengharaman. Untuk pengharaman. Tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini menanggapi hadis ini. Apakah larangan di dalam hadis ini untuk pengharaman atau ternyata ada dalil lain yang membuat larangan tersebut tidak untuk keharaman tetapi untuk makruh. Ternyata ya, para ulama ada yang berpendapat bahwasanya larangan di dalam hadis ini tidak untuk pengharaman tetapi untuk makruh. Bahwasanya hukum orang yang minum sambil berdiri hukumnya makruh. Sebagaimana yang disebutkan di sini ada 2 atau 3 hadis yang menunjukkan bahwasanya larangan yang tadi kita sebutkan itu tidak untuk tahrim tetapi untuk makruh. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala syariba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'iman min zamzamin. Hadis yang pertama adalah sebuah hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu minum air Zam-Zam dengan keadaan berdiri. Di awal Rasulullah mengatakan tidak boleh untuk minum sambil berdiri. Tapi beliau minum sambil berdiri tatkala minum Zam-Zam. Nah, sehingga dari hadis ini para ulama berpendapat bahwasanya larangan di awal itu untuk makruh, adapun
fi'lun Nabi SAW untuk menunjukkan jawaz, menunjukkan kebolehan. Maka orang boleh ketika dia ingin minum sambil berdiri, ya. Tetapi yang lebih baiknya adalah dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang lain, karena minumnya Rasulullah yang berdiri itu hanya jarang-jarang saja. Bahkan kebanyakan sifat minum Rasulullah SAW itu dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan duduk. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, utiya Ali radhiyallahu taala anhu ala babi rahbati bima'in. Jadi Ali bin Abi Thalib dahulu pernah dikasih air minum tatkala beliau sedang berada di Kufah, di tempat yang luas di kawasan Kufah. Fashariba qa'iman faqala, kemudian Ali bin Abi Thalib beliau minum dalam keadaan berdiri. Setelah beliau dikasih air minum, beliau minum dalam keadaan berdiri. Faqala inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im wa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni af'al. Sebagian manusia aku melihat mereka benci orang-orang yang minum sambil berdiri. Padahal aku melihat Nabi Muhammad SAW melakukan sebagaimana yang aku lakukan. Jadi Ali bin Abi Thalib meriwayatkan kepada para manusia bahwasanya Nabi itu pernah minum sambil berdiri. Ya, sehingga aku pun mengikutinya. Ini juga dalil bahwasanya minum sambil berdiri juga boleh. Minum sambil berdiri itu boleh. Kemudian yang hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kunna na'kulu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa kunna nashrabu ma'an wa nahnu qiyam." Kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, aku dahulu atau kami dahulu di masa Nabi Muhammad SAW minum makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Ini yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi minum sambil berdiri itu boleh. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, yang mana beliau mentalkhis, meringkas hukum minum sambil berdiri dalam 2 bait syairnya. Ya, beliau mengatakan, "Idza rumta tashrabu faq'ud tafuz bi sunnati safwati ahli al-Hijazi wa qad sahhahu syurbahu qa'iman walakinnahu li bayanil jawazi." Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, "Idza rumta tashrab faq'ud tafuz." Jika kamu mau minum, maka duduklah, tafuz. Kamu akan menang, kamu akan mendapatkan. Bi sunnati safwati ahli al-Hijazi. Kamu akan menang karena engkau telah mengikuti sunnahnya pemimpin-pemimpin ahli Hijaz. Maksudnya adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sahhahu syurbahu qa'iman walakinnahu li bayanil jawazi. Walaupun para ulama-ulama yang lain ada yang mensahihkan hadis-hadis tentang minumnya Nabi dalam keadaan berdiri. Tapi ingat, walakinnahu li bayanil jawazi. Akan tetapi hal tersebut untuk menjelaskan kebolehan minum sambil berdiri. Jadi minum sambil berdiri itu hukumnya boleh, ya, dengan 3 hadis tersebut. Adapun larangan Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam riwayat Muslim yang dijadikan hadis bab di sini, ya, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hadis tersebut mansukh. Ya, salah satunya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala. Ya. Sebagaimana dikatakan di sini oleh Syekh Abdullah, wa qala wa yaqulu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala, adh-dhahir wallahu a'lam anna hadha mansukh. Ya. Yang nampak kepadaku tentang hadis ini, wallahu a'lam, bahwasanya hadis ini mansukh. Ya. Mansukh itu tidak
kerjakan lagi. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam syariba qa'iman marratin katsiratan wa lam yastaki. Karena Nabi Muhammad SAW beliau minum sambil berdiri dalam keadaan yang banyak sekali. Ya. Jadi beliau banyak minum sambil berdiri. Walam yastaqi, dan beliau tidak memuntahkan minumannya. Ya, karena dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwasanya ya, barang siapa yang minum sambil berdiri wastata'an yaqi'a falyaf'al, dan kemudian dia bisa untuk memuntahkan air minum tersebut, maka lakukanlah. Nah, hadis ini dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz itu adalah hadis yang mansukh. Karena Nabi Muhammad SAW sering minum sambil berdiri dan beliau tidak memuntahkan minumannya. Wa huwa alaihi salatu wassalam aktsarun nas imtithalan fala'allahu mansukhun aw wahmun min ba'di ruwat. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dijadikan sebagai teladan, sehingga hadis tersebut bisa dijadikan, atau sehingga hadis tersebut bisa jadi adalah hadis yang mansukh atau wahmun min ba'di ruwat, atau ada kesalahan dari perawi-perawi hadis tersebut. Karena memang hadis yang kita sebutkan di depan, hadis tentang larangan Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang minum sambil berdiri, walaupun diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ternyata banyak ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. Contohnya adalah seperti Al-Iyad Al-Yahsubi, ya. Al-Iyad Al-Yahsubi rahimahullah ta'ala, beliau termasuk orang yang mendhaifkan hadis tersebut. Al-Qadi Iyad Al-Yahsubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan lam yudkhil Malikun fi muwatta'ihi wal Bukhari fi sahihihi ahaditsan nahi 'ani syurbi qa'iman. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dan juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tidak memasukkan hadis tentang larangan minum sambil berdiri dalam kitab-kitabnya. Kalau kita cari kitab, atau kalau kita cari hadis-hadis tentang larangan kita minum sambil berdiri di kitab Sahih Bukhari atau di kitab Muwatta, itu tidak akan kita temukan. Karena mereka melihat bahwasanya hadis-hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Salah satu sebabnya adalah karena di dalamnya ada seorang perawi, ya, seorang perawi namanya Umar ibn Hamzah, ya, yang mana Umar bin Hamzah ini dikatakan oleh para imam hadis-hadisnya adalah hadis-hadis mungkar. Bahkan imam yang lainnya seperti Al-Imam An-Nasa'i laisa bil qawi, ya. Perawi tersebut bukan perawi yang lemah. Kemudian mengapa Imam Muslim memasukkan hadisnya di dalam kitabnya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mungkin beliau melihat Umar ibn Hamzah ini adalah perawi yang kuat sehingga beliau memasukkan dalam kitab Sahih Muslim. Itulah mengapa para ulama ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mansukh atau hadis ini adalah hadis yang lemah karena ada perawi namanya Umar bin Hamzah. Pada intinya, khulasah atau ringkasan yang bisa kita dapatkan dari adab bersin ini adalah bolehnya kita untuk minum sambil berdiri sebagaimana dahulu Nabi SAW melakukannya. Akan tetapi lebih baiknya adalah kita minum sambil duduk, ya. Kita minum sambil duduk karena keadaan yang paling banyak Rasulullah SAW melakukan di dalam minum itu dalam keadaan duduk. Di sini dikatakan wa qad dzakara Ibnu Al-Qayyim anna aktsara syurbihi sallallahu alaihi wasallam kana wa huwa qa'id. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak minum sambil duduk daripada minum sambil berdiri. Fayanbaghi lil muslim an yahris ala ma kana hadiyan mu'tadan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang muslim dia berupaya untuk mengikuti petunjuk yang paling banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak duduk, minum sambil duduk, maka kita lakukan. Kita lakukan. Adapun kalau orang ingin minum sambil berdiri, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian ingin kami sampaikan adalah ya, sebagian orang ya, ada yang kelewatan di dalam membenci orang yang minum sambil berdiri. Sebagian mereka mengatakan itu minumnya seperti hewan. Ya, minumnya seperti hewan. Ya,
Kalau memang hewan ya memang berdiri, ya. Kambing, sapi, ya. Ada nggak kambing yang minum sambil duduk? Nggak ada kan ya? Ya kalau ada hewan mungkin monyet ya, orang utan itu mungkin. Tetapi uh, sampai mengatakan bahwasanya orang yang minum sambil berdiri itu minumnya seperti hewan itu tidak baik. Tidak baik. Memang di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan tentang orang-orang kafir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang kafir mereka bersenang gembira dan mereka makan seperti makannya an'am, seperti makannya hewan ternak. Yang dimaksud di sini adalah bukan caranya orang kafir itu cara makannya seperti cara makannya hewan, itu tidak. Maksudnya di sini adalah orang kafir itu makan seperti hewan, yang mana hewan itu mikirnya hanya makan, nggak mikirin yang lain tentang ibadahnya, tentang ketaatannya kepada Allah, lalai terhadap akhirat. Itu hewan ternak seperti itu. Maka orang-orang kafir juga seperti itu, bukan dalam segi caranya, tetapi karena orang kafir mereka hanya memikirkan makan, memikirkan berkembang biak, ya, tidak memikirkan tentang kehidupan akhirat, sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka itu seperti hewan ternak. Karena hewan ternak juga tidak memikirkan tentang kehidupan akhirat, tidak memikirkan tentang ibadah, tentang ketaatan. Ya. Kalau yang dimaksud ini maka tidak mengapa. Maka sebagai seorang muslim, ya, kita berupaya untuk melakukan yang terbaik di dalam adab-adab minum kita. Ya. Kita berupaya kalau memang bisa kita minum sambil duduk. Ya. Tapi kalau kita ingin minum sambil berdiri maka tidak mengapa. Ana pernah lihat di kajian Ustaz Dr. Firanda, hafizahullah taala, beliau menceritakan tentang kisahnya beliau bersama Syekh Sa'ad Asy-Syatri, hafizahullah ta'ala, seorang ulama di Saudi Arabia. Beliau pernah satu hotel sama Syekh Sa'ad Asy-Syatri, hafizahullah ta'ala. Kemudian Syekh Sa'ad ditanya sama orang, "Ya Syekh, apa hukumnya orang minum sambil berdiri?" Kemudian beliau berdiri sambil minum. Kemudian Syekh Sa'ad Asy-Syatri berdiri dan beliau minum. Ya, menunjukkan bahwasanya minum sambil berdiri itu boleh, ya. Minum sambil berdiri itu boleh. Ini adalah tentang faidah-faidah yang bisa kita sampaikan di dalam hadis ini, ya. Yang mana kita berusaha untuk menjalankan sunnah sebaik-baik mungkin, ya. Kita berusaha untuk menjalankan kebiasaan yang paling banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu minum sambil duduk. Tapi kalau memang kita ingin minum sambil berdiri karena suatu hal, maka tidak mengapa. Ya, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, ya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.